Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Ibu Sukeswati SPP selaku Kepala Sekolah SD 1 Ngasem. Yang hormati Ibu Darul Hidayah selaku calon Ibu Penggerak SD 1 Ngasem. Yang hormati Bapak Ibu guru SD 1 Ngasem dan tenaga pendidikan lainnya yang hadir pada siang hari ini. Puji Tuhan, alhamdulillah, kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sampai saat ini kita masih diberi kesehatan bisa hadir di ruangan ini dalam keadaan selamat tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua, selawat serta salam yang selalu kami aturkan untuk junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya besok di dalam kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah, yaitu syafaatul ummah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hormati, saya pengajar praktek angkatan 5 dari PP-nya Bu Darul Hidayah. Pada pagi menjelang siang ini saya melakukan pendampingan individu yang kedua, PI yang kedua, di mana saat ini adalah fokus pendampingan pada diskusi tentang visi sekolah. Apa sebelumnya, mari masalah ini kita buka dengan bacaan basmalah. Semoga nanti bisa lancar, tidak ada suatu apapun, dan tidak ada suatu keputusan yang bermanfaat bagi kemajuan sekolah ini. Mari kita katakan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya kami mintakan sambutan dan pengarahan tentang visi sekolah ini dari Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan sudah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Jemaat SPP selaku pengajar praktek yang mendampingi calon guru penggerak dari SD 1 Ngasem, yaitu Bu Darul Hidayah. Yang saya hormati rekan-rekan guru dan staf SD Negeri 1 Ngasem. Tak lupa yang saya banggakan Ibu Darul Hidayah selaku CQP dari SD 1 Ngasem. Dengan mengucap alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmatnya kita dapat melaksanakan kegiatan pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya menjadi jawaban jauh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita Bu Darul kali ini melakukan pendampingan yang kedua, dan kegiatan pada siang hari ini yaitu bedah visi dan misi. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini nanti dapat berjalan dengan lancar, dan juga kita lebih memahami bagaimana visi misi yang sesuai dengan kurikulum Merdeka, sehingga nanti ke depannya visi misi yang sudah kita miliki, kita punya, dapat kita sesuaikan dengan kurikulum Merdeka, dan dengan harapan semoga nanti ke depan kita bisa lebih meningkat, bisa lebih maju, dan membawa hasil yang lebih baik juga untuk Ibu Darul. Dan sekali lagi harapan saya semoga apa yang dimiliki Ibu Darul, pengetahuan maupun pengalaman menjadi calon guru penggerak ini dapat diimbaskan atau ditularkan kepada Bapak Ibu guru yang lain, khususnya di SD 1 Ngasem dan juga di SD-SD yang lain, supaya SD-SD yang lain juga ikut terkena imbasnya. Itu yang dapat kami sampaikan. Bapak Ibu, saya mohon maaf jika ada kata
selamat untuk berdiskusi melaksanakan bedah visi dan misi. Semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat. Demikian, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Pak Sekolah atas penasihatnya mengenai visi sekolah ini. Sebelum pemaparan visi sekolah oleh Ibu Darul Hidayah, perlu diketahui bahwa bedah visi-visi ini nanti punya tugas mengidentifikasi visi sekolah itu apabila sudah merujuk kepada visi yang berpihak kepada siswa sesuai dengan visi alur ketika, yaitu dengan ketika mengajar guru ketika ini. Nanti sekolah itu untuk mengembangkan, membuat program pengembangan terhadap visi itu yang dilakukan oleh semua warga sekolah. Jadi tinggal membuat pengembangannya. Tetapi nanti kalau diidentifikasi visi itu, visi sekolah nanti kok belum merujuk kepada visi yang berpihak pada siswa, itu nantinya adalah warga sekolah ini merumuskan visi yang berpihak kepada murid dan juga membuat program pengembangannya. Itu adalah acuan dari diskusi pagi hari ini. Jadi nanti Bu Darul ini menjelaskan tentang visi sekolah dan juga alur visinya, dan juga memberi contoh visi yang sudah sesuai dengan visi kurikulum kita, yaitu visi yang berpihak kepada murid. Untuk itu kami mohonkan Bu Darul memberikan presentasinya untuk mempresentasikan masalah visi sekolah. Waktu sekolahnya tambah terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin berdiri ya, Pak. Sebelumnya saya terima kasih kepada Bapak Jangan selaku pengajar praktik saya yang sudah mendampingi saya selama beberapa bulan terakhir hari ini, mulai dari bulan Mei kemarin pendampingan pertama, kemudian dilanjutkan dengan bulan ini yaitu pendampingan yang kedua. Nah, pada pendampingan yang kedua ini kebetulan nanti kita akan bedah visi dan misi, visi, di mana visi ini adalah cita-cita sekolah kita yang akan datang, di mana seorang calon guru pembela ini pada modul 1.3 itu mempelajari tentang visi, di mana visi itu adalah suatu cita-cita yang diinginkan oleh suatu lembaga untuk menuju yang lebih baik ke depannya, begitu ya. Nah, di sini visi dari SDN 1 Nasem yang lama atau yang selama ini ada, yaitu tercapainya peserta didik yang terampil, cerdas, kreatif, dan luhur. Gitu, Pak. Nah, melalui visi ini dalam calon guru penggerak itu pada modul 1.3 visi harus berpihak kepada siswa, di mana sekarang kurikulum Merdeka itu sesuai dengan filosofi yang dibilang bahwa yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kedepannya saya sebagai calon guru penggerak itu sebelum merumuskan visi ini harus memiliki mimpi siswa saya itu kedepannya seperti apa. 10 tahun lagi itu siswa saya itu harus seperti apa itu terlebih dahulu itu. Jadi kedepannya
memiliki akhlakul karimah, beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah. Terus kemudian mimpi saya memiliki siswa yang terampil, kreatif dan inovatif, gitu, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya siswa di masa depan saya ingin memiliki siswa yang mandiri. Dia tidak tergantung terhadap orang lain. Dia bisa melaksanakan kegiatan dengan sendiri, dengan bimbingan dan bimbingan dari para guru. Nah, itu beberapa mimpi untuk siswa saya 10 tahun yang akan datang. Itu dalam calon guru penggerak disuruh untuk menggambarkan bagaimana sih siswa 10 tahun yang akan datang itu seperti apa. Oh ya, satu lagi mimpi saya itu siswa saya melek tentang iptek, gitu, ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana 10 tahun yang akan datang mungkin dunia kita ini sudah dikuasai oleh teknologi canggih, yaitu semua siswa saya bermimpi bisa mengoperasikannya dengan baik, gitu. Nah, kemudian di sini sebelum visi ini terlaksana itu biasanya visi saya pada waktu calon guru penggerak ini yaitu terwujudnya murid yang bahagia dan berkarakter Pancasila. Sebelum visi ini kita bahas, dalam nomor 1.3 itu terlebih dahulu kita membuat prakarsa perubahan. Dimana prakarsa perubahan yang saya buat yaitu mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid, gitu kan. Jadi semua yang saya cita-citakan, saya mimpikan yaitu harus berpihak pada murid. Kemudian dalam membuat visi ini Bapak, pertama kita harus melalui berjalan. Ya, yang pertama buat pertanyaan utama. Next Pak. Pertanyaan utama yang dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan, aset, potensi atau peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa tadi. Biasanya hanya satu atau dua saja. Secara personal menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Dimana di sini saya harus membuat pertanyaan utama. Next slide. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau menggambarkan perubahan, mendapat dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Prakarsa perubahan yang sudah disebut tadi ya Pak, sudah disebut tadi yaitu mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Next pertanyaannya yaitu apa manfaat yang diperoleh jika pembelajaran berpihak pada murid? Next, bagaimana bentuk pelaksanaan yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid? Bagaimana cara untuk mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Nah, dasar tindak lanjut atau penyelidikan ini, yang pertama, apa sih manfaat yang diperoleh? Kita membaca literatur bagaimana dan manfaat jika pembelajaran berpihak pada murid. Pak. Kemudian mengajak kepala sekolah dan dewan guru sejawat
untuk berkolaborasi dalam mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Di sini yang sudah terlihat yaitu melalui literasi. Kami memberikan pojok literasi yaitu tentang pojok baca untuk anak-anak. Jadi anak-anak di sini ditentukan minatnya. Setiap pagi atau setiap dia punya waktu luang, dia disuruh untuk mengambil buku di pojok-pojok baca yang sudah kami sediakan. Kemudian tahapan yang selanjutnya yaitu A. Next Pak. Iya. A. Ambil pelajaran. Dimana di sini pada tahap ambil pelajaran ini pertanyaan ditampilnya adalah pertanyaan lanjutan dari dua pertanyaan tadi untuk mengenali kekuatan atau aset potensi yang lewat kegiatan penyelidikan, kemudian mengidentifikasi yang terkait dari apa yang telah ada, menemukan inti positif yang pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan dengan positif. Itu dalam tahap A atau ambil pelajaran. Kemudian tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil atau besar, survei kuesioner, dan bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak atau multi unsur. Sini pertanyaan yang saya buat dari prakarsa tadi yaitu apa yang sudah dilakukan guru selama ini untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian sumber apa saja sih yang telah dimiliki sekolah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga yaitu apa saja yang perlu ditingkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan aktivitas apa saja yang menurut murid bisa menyenangkan dalam pembelajaran tersebut. Adapun tindak lanjutnya yaitu kita harus mengenali karakteristik murid kita terlebih dahulu. Di mana setiap kelas kita itu memiliki karakteristik siswa yang berbeda-beda, sehingga kita bisa memberikan pembelajaran secara diferensial atau berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemampuan siswa kita. Semisal saya di kelas 1 itu murid saya berbeda-beda, di mana ada yang sudah lancar, ada yang masih sedang, dan ada juga yang masih mengenal tanda alfabet. Itu di situ saya mengenali karakteristik siswa berbeda. Yang kedua yaitu kita harus menarik perhatian siswa dengan gaya bicara yang menyenangkan dan penjelasan yang mudah dipahami sesuai dengan bahasa anak tersebut. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu itu masih ada membuat kesepakatan kelas dan menjelaskan gambaran umum kegiatan pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai. Ini ada beberapa tindakan sesuai dengan kata-kata tadi yang berpihak kepada murid. Selanjutnya dari kerja yang ketiga G, dari IP atau G. Di sini pada tahapan dari mimpi yaitu diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud untuk membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena terjadi dari masa lalu yang positif. Ini tindakannya dalam saat ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja kita melaksanakan pembuat prakarsa perubahan ini. Ada pertanyaan biasanya yang dilaksanakan dalam
dalam hal ini yaitu pertama, apa saja yang ingin diraih dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian kegiatan apa saja yang dilakukan untuk mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid, dan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun tindakannya yaitu guru melaksanakan pembelajaran dengan senang. Ini sudah sesuai kodrat awal anak. Pembelajaran anak itu harus dilaksanakan dengan hati yang senang, sehingga pembelajaran kita dapat tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Kemudian tindakan yang kedua yaitu guru melaksanakan pembelajaran sesuai minat siswa tadi, yang kita kenali dari karakteristik siswa kita terlebih dahulu tadi. Kemudian melayani siswa sesuai dengan tingkat kemampuan belajarnya. Tadi sudah saya katakan secara diferensial tadi, kita harus melayani siswa kita sesuai dengan kemampuannya. Kemudian bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan sejawat dan orang tua untuk mewujudkan lingkungan belajar yang baik bagi murid kita. Tahapan selanjutnya yaitu baca, yaitu J, jabatan rencana atau desain. Di sini pertanyaannya diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakan yang diharapkan pada saat ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan, tercapainya standar pernikahan. Dalam pertanyaan yang selanjutnya yaitu siapa, bagaimana, dan kapan kegiatan perencanaan pembelajaran. Nah, ini berpihak pada siswa. Bagaimana mengukur kemajuan siswa kita, dan bagaimana agar setiap orang dalam komunitas sekolah dapat secara informal melakukan improvisasi dan kontribusinya membantu terwujudnya program ini, serta apa langkah-langkah kecil yang diperlukan dan apa langkah besar atau inovasi produsen berani untuk melaksanakan program tadi. Di sini tindakan yang saya lakukan sebagai guru harus berkolaborasi dengan rekan guru. Kita menjabarkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menentukan waktu dan kegiatan yang dilakukan. Kemudian membuat daftar pertanyaan untuk berdialog dengan siswa kita tentang bagaimana kita bisa menyenangkan pembelajarannya. Itu harus melaksanakan observasi. Kemudian guru bersama-sama membuat jadwal atau menyusun melaksanakan kegiatan. Nah, terakhir dari Jaya A, atur eksekusi. Pertanyaan tahun ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam mengambil keputusan melalui budaya belajar yang apresiatif serta berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur terlibat seperti mengelola konflik atau risiko, memonitor mengambil pelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas seperti protokol atau SOP, budaya belajar seperti monitoring, evaluasi, dan juga refleksi. Pertanyaannya yaitu siapa yang akan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan siapa yang menyusun SOP dan membuat observasi mengenai pembelajaran yang berpihak pada murid. Tindakannya yaitu mengajak kepala sekolah, wakil sekolah, tim penilai PKP, rekan sejawat untuk mengobservasi kelas yang diaku tiap 1 bulan sekali. Ini seperti visitasi kelas gitu Pak, atau apa namanya itu refleksi pada kelas masing-masing. Kemudian melaksanakan pembelajaran
SOP yang telah disepakati bersama relasi Jawa dan murid. Kemudian melakukan umpan balik dari murid tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan dan evaluasi dari kegiatan pembelajaran. Nah, demikianlah tahapan-tahapan kerja untuk mengidentifikasi visi yang saya susun sebagai calon guru penggerak. Selanjutnya. Terima kasih kepada Ibu Darul selaku JLBP yang telah memaparkan mengenai visi guru penggerak yang nantinya bisa sebagai penyempurnaan visi sekolah. Namun sebelumnya saya minta tanggapan dari Ibu Kepala Sekolah setelah Ibu Darul selaku JLBP ini hasil pemaparannya. Ini adalah tanggapannya visi dari guru penggerak semacam ini dengan alur bagja. Kemungkinan yang telah mengikuti pendidikan guru penggerak dan juga BK ini sebagai modul pembelajaran. Tapi mungkin yang lain ini kalau tidak mau belajar sendiri, alur bagja ini mungkin baru dengannya. Nah ini memang pendidikannya semacam itu dan ada alurnya untuk mereview visi yang di sekolah. Untuk itu waktu kami persiapkan untuk sekolah memberikan tanggapan dari sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan tanggapan mengenai visi yang disampaikan oleh calon guru penggerak dengan melalui alur atau langkah-langkah bagja. Saya sendiri juga baru mendengar kemarin Bu Darul sudah menyampaikan ke saya, bahkan saya juga diberikan modulnya tentang ini, namun belum sempat untuk membuka dan saat ini baru mendengar dari Bu Darul bagaimana tentang alur penyusunan visi melalui bagja. Ternyata ini memang benar-benar luar biasa kalau kita pahami bersama, sehingga mungkin visi yang kita miliki selama ini mungkin masih jauh dari harapan sesuai dengan yang dipaparkan oleh calon guru penggerak tersebut yang tadi sudah dipaparkan. Sehingga untuk kedepannya, mari Bapak Ibu kami mengajak panjenengan semua untuk ini menggali mimpi seperti yang disampaikan Bu Darul tadi, menggali mimpi